Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Keesokan malamnya sekitar pukul 19.00 WIB, semua orang sudah berkumpul untuk menyaksikan perhiasan terbaik yang diciptakan oleh mantan Nyonya Vincent sebelum ajal menjemput. Iya, ini adalah cita-cita Nyonya Marcelle yang sudah sejak lama ingin sekali Felix wujudkan. Bahkan ia sempat mengerjakan dan memilih bahannya sendiri. Namun ketika bayangan kematian mamanya kerap kali muncul, Felix jadi kehilangan banyak ketenangan serta keinginan. Ia pun melupakan kalung indah yang sangat cocok jika dipadupadankan dengan mahkota kerajaan. Lalu ia melepaskan pekerjaan tersebut kepada Leo. Selain kalung berlian yang didesain oleh mamanya, perusahaan yang Felix miliki juga mengeluarkan beberapa perhiasan lainnya. Namun yang lain diciptakan oleh tangan orang-orang terampil yang bekerja di perusahaannya. Tuan, pembeli yang biasanya sanggup mengeluarkan uang beberapa pun sudah hadir di sini. Pak Mahardika berbisik sambil melirik 4 orang di sana. Felix tersenyum cerah, apalagi jika keinginan mamanya ini dapat terwujud. Jadi kalung tersebut dikenakan oleh seorang ratu kerajaan bersama mahkota yang terus bersinar. Bagus, semoga semuanya lancar dan sukses. Tentu saja, Tuan. Kalau begitu saya pamit ke belakang dulu untuk menyiapkan para supermodel andalan saya, terutama Carlota, si gadis berleher panjang yang akan menjadi primadona malam ini. Model yang dipercaya untuk mengenakan kalung dengan harga fantastis tersebut. Awalnya untuk kalung terbaik ini Pak Mahardika tidak menyiapkan model khusus, sebab biasanya hanya dipajang pada patung setengah badan berwarna hitam. Namun Felix ingin menjalankan semua sesuai dengan keinginan almarhum mamanya. Dulu beliau mengatakan ingin sekali melihat supermodel melengguk dengan hiasan leher terbaik dari tangannya. Untuk itulah malam ini diwujudkan. Bagi Felix, semua keinginan mamanya adalah kebahagiaan tersendiri baginya. Silahkan Tuan, kata Leo sambil memberikan pulpen kepada tuan mudanya tersebut. 15 menit lagi acara akan segera dimulai. Felix menatap Leo dalam. Setelah percakapan singkat dan pelukan hangat mereka semalam, rasanya hubungan keduanya semakin erat dan Felix lebih peduli kepada Leo. Malam sebelumnya saat Luna sudah mengunci pintu kamar, Felix memutuskan untuk mengobrol 4 mata bersama asisten pribadinya itu. Apa yang membuatmu setia hingga detik ini kepadaku? Aku bertanya karena tahu, bukan uang jawabannya. Tuan, Anda adalah satu-satunya teman saya sejak kecil. Mungkin Anda lupa, tapi tidak dengan saya. Tubuh ini begitu kurus kerempeng, tapi Anda selalu mengatakan bahwa suatu hari nanti saya akan lebih besar daripada Anda. Hahaha, aku ingat kalau soal itu. Lalu kamu makan sangat lahap dan tidak lagi menangis. Anda benar sekali Tuan. Mata Leo berkaca-kaca. Bukan hanya itu saja, bahkan Anda mengajarkan saya banyak ilmu dan pelajaran karena tidak bisa berangkat ke sekolah. Jadi wajar saja jika sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa kecerdasan saya hampir setara dengan Anda. Leo akhirnya menangis terseduh. Lalu bagaimana dengan Mama? Kamu melakukan banyak hal tanpa aku. Kemarin aku ke pemakaman dan mengetahui semuanya. Saya sangat menghormati beliau Tuan. Bayangkan saja, waktu itu ketika saya terkena TBC dalam waktu yang relatif lama, Nyonya Besar adalah orang yang rajin menggendong saya ke rumah sakit saat itu. Ibu disuruh memilih antara saya atau pernikahannya. Bapak sangat keterlaluan. Mana lebih kejam daripada papaku? Tanya Felix tanpa ingin melihat kedua bola mata bening Leo. Sama saja, jawabnya gemulai. Sama-sama kejam, hanya beda caranya. Kita mana boleh seperti itu. Tidak akan Tuan, saya akan menjadi ayah yang hebat dan berguna, sambung Leo sambil mengisap air hidungnya. Lalu ketika ibu meninggal dunia, Nyonya Besar masih meminta saya yang tidak berguna ini untuk tinggal. Leo menyambung perkataannya. Beliau juga mengobati saya hingga tuntas. Saat itu Nyonya berkata, jadilah teman yang sempurna untuk Felix.
Air mata Leo tumpah habis. Saya tidak pernah melupakan setiap permintaan dan juga nasihatnya, kata Leo dengan suara yang sudah tidak jelas lagi karena menangis. Itu makanya kamu begitu kuat menghadapi manusia sepertiku. Felix menatap ke arah Leo. Tuan, Anda tempat saya pergi dan kembali, saut Leo sambil mengurut dadanya yang terasa sesak. Saya tidak punya siapa-siapa lagi selain Anda, sambungnya tergugu. Felix mendekati asisten terbaiknya tersebut. Maaf ya Leo, karena aku baru menyadarinya, pinta laki-laki kekar tersebut, lalu menarik lembut pundak Leo dan memeluknya seperti saudara. Maaf ya, pintanya sekali lagi. Leo terlalu bahagia hingga hidung dan matanya begitu perih, bahkan ia tidak mampu menjawab pertanyaan dari Felix. Leo hanya mengangguk di dalam pelukan tubuh Felix yang besar dan tinggi. Setelah ini, kita akan memperbaiki segalanya. Janji itu diucapkan dengan sepenuh hati. Leo dapat merasakannya dan ia semakin larut di dalam emosi serta kebahagiaan. Akhirnya, Anda mengakui keberadaan saya juga, Tuan. Terima kasih, ucap Leo setelah lebih dari 10 menit menangis. Sayang, panggil Luna seraya memegang tangan kiri Felix. Apa yang kamu pikirkan? Felix menimpa tangan kekasihnya dengan lembut. Tidak ada, hanya saja perkataan kamu tentang Leo itu adalah benar. Dia teman atau bahkan saudara yang hebat. Dia rela memberikan nyawanya untukku. Kamu adalah orang yang paling beruntung, sayang. Luna semakin membesarkan hati Felix. Walaupun kamu menukar seluruh hartamu, belum tentu akan mendapatkan seseorang seperti Leo. Percayalah. Iya, sayang. Felix tersenyum dengan pancaran mata yang terang. Setelah percakapan sederhana tersebut, Felix kembali menatap ke depan. Saat ini, posisi keduanya berada di tengah-tengah tamu undangan. Ruangan ini benar-benar penuh kilauan dan Felix merasa mamanya ada bersama mereka serta tengah tersenyum bangga. Tuan, panggil Pak Mahardika dengan bibir yang bergetar. Felix menatap tajam dan memeriksa keadaan. Ada apa, Pak? Kenapa Anda seperti ini? Tanya Felix yang sudah melihat rekan kerjanya bersimbah keringat. Tuan, model utamanya belum juga datang. Bagaimana ini? Kita bisa malu. Soalnya saya mengatakan kepada semua orang bahwa seseorang yang menjadi model utama untuk perhiasan terbaik malam ini adalah model tercantik yang saya punya. Ucapnya khawatir hanya dengan satu napas. Biar aku yang menggantikannya, Pak. Luna berdiri tanpa kekhawatiran sedikit pun. Aku bisa kok berjalan dengan high heel setinggi 11-15 cm dengan posisi tegap. Bagaimana? Tapi Luna, kamu adalah pendampingku, protes Felix sambil melipat dahi. Makanya, karena aku pendampingmu, maka aku akan menjaga semua rasa malu dan nama baik perusahaanmu. Luna berkata sambil tersenyum, lalu meninggalkan Felix Vincent dengan berjuta rasa di dalam hatinya. Setelah 10 menit, acara hebat dan berkelas itu dimulai. Para model mulai melenggok apik di atas catwalk. Mereka memperlihatkan betapa cantik dan angguknya perhiasan yang dikeluarkan oleh perusahaan ini. Seluruh mata dan tepuk tangan pun terfokus pada panggung yang sudah didesain mewah tersebut. Ditambah lagi dengan cahaya dari kamera banyak orang yang mengabadikan keindahan malam ini. Setelah menit ke-40, Luna keluar dengan pakaian yang elegan dan menempel sempurna di tubuhnya. Warna merah seakan menambah kesan mewah di kulitnya yang putih dan bersih. Selain itu, lehernya sudah dihiasi dengan kilauan berlian terbaik dalam jumlah yang banyak. Ia bagai ratu tercantik dan memiliki kesempurnaan fisik. Luna mulai melenggokkan pinggulnya yang bulat dan menukik sempurna. Ditambah lagi pakaiannya menggunakan belahan dada rendah hingga menambah daya tarik tersendiri pada perhiasan yang ia kenakan. Tiba-tiba saja seseorang yang semula duduk di antara orang-orang kaya raya dan siap untuk membeli kalung terbaik tersebut berdiri dengan buket bunga yang indah di tangannya. Apakah jika kembali perhiasannya, saya akan mendapatkan bonus modelnya?
Tanya laki-laki itu ketika suara tepukan gemuruh di ruangan tersebut tidak terdengar lagi. Felix mendidih. Ia berniat untuk menghancurkan laki-laki tampan yang tampak begitu menginginkan Luna tersebut. Namun pada saat yang bersamaan, Leo menahan lengan Felix sambil menggelengkan kepalanya. Luna tersenyum manis demi menghargai laki-laki tersebut. Kemudian ia mengangkat kedua tangan di depan dada dan menyatukannya. "Maaf tuan, saya sudah ada yang punya," kata Luna yang berhasil membuat Felix lega dan bangga. Laki-laki itu menghela napas panjang dan berniat untuk memiliki kalung tersebut dengan dua tujuan, yaitu memperlihatkan kekayaannya dan mendapatkan wanitanya, Luna. "Saya akan membeli kalung itu, berapapun harganya," tukas laki-laki tersebut karena merasa dapat membeli dunia sambil menunjuk ke arah Luna. "Wah, bagaimana bisa begitu?" tanya yang lainnya terdengar jelas di telinga Felix. "Sia-sia saja kita datang sejauh ini." "Dasar anak muda," timpal yang lainnya. "Bagaimana Nona?" tanya laki-laki berambut panjang yang diikat ke belakang tersebut sambil menatap Luna tajam. Felix menggenggam mikrofon sangat erat demi melampiaskan amarahnya. "Maaf sebelumnya." Felix mematahkan perkataan laki-laki berkuncir yang berasal dari Jepang itu. Kemudian ia berjalan ke sisi ujung panggung. Kalung yang indah itu tidak jadi dijual. "Wah, kenapa tidak jadi dijual ya?" tanya yang lainnya dalam bisik-bisik namun jelas terdengar. "Kalung ini adalah perhiasan terbaik yang pernah dirancang oleh almarhum mama saya," kata Felix dengan bangganya sambil tersenyum. "Dan perempuan yang berdiri di atas sana adalah wanita terbaik yang diciptakan Tuhan untuk saya." Felix, manik mata Luna berbinar. "Sayang," gumamnya. "Karena itu saya memutuskan untuk tidak menjual perhiasan ini dan memberikannya kepada perempuan yang berada di atas sana," tunjuk Felix kepada Luna dengan senyum cemerlang. "Sebab dia akan menjadi ratu di dalam kerajaan saya dan menjadi mama untuk anak-anak saya." "Wah, romantisnya," puji banyak orang sambil berdiri dan bertepuk tangan. Luna yang di atas sana langsung menutup mulut dengan tangan kanannya. Rasanya suara tepukan itu seperti lagu cinta dan penggiringnya. "Tuan muda, Anda hebat sekali," puji Leo yang merasa bahwa kalimat malam ini adalah susunan kata terbaik dari seorang Felix Vincent yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Leo pun ikut terharu dan menangis. Pada saat yang bersamaan, Felix langsung bergerak cepat ke arah Luna dan memeluk kekasihnya itu dengan erat. Tampaknya ia benar-benar takut akan kehilangan Luna. "Felix, kamu yakin?" tanya Luna yang sudah menerima dekapan terhangat dari kekasihnya. "Sangat yakin, lebih dari apapun," jawab Felix tegas. "Jangan menolak dengan alasan apapun," pinta Felix tepat di telinga Luna. "Tidak akan," jawab Luna yang menambah eratkan pelukannya. Sambil berpelukan, Felix memutuskan untuk melakukan sesuatu yang spesial. Ia ingin menyerahkan sepasang cincin terindah dari festival malam ini untuk sepasang kekasih yang benar-benar ingin segera menikah di bulan yang sama. Saat itu ada dua pasang kekasih yang tampak bersungguh-sungguh, tetapi Felix memilih sosok yang dianggap lebih berhak menerima hadiah istimewa tersebut karena datang bersama pasangannya. Dia adalah seorang fotografer dan kerap kali mengikuti acara perusahaan ini kerjakan. Di beberapa berita, ia menggunakan kata-kata indah sebagai lambang dari perusahaan perhiasan milik Felix, seperti "cinta adalah kilauan," dan kata-kata tersebut sering membuat Felix tersenyum. "Silahkan, ini untukmu." Felix menyerahkan cincin kawin dengan harga fantastis tersebut sambil menepuk punggung laki-laki yang sebenarnya tidak terlalu ia kenali. "Terima kasih Tuan muda, terima kasih," ucapnya hampir menangis. "Sama-sama, selamat ya." Larut malam berlalu dengan wajah ceria. Dan tatapan penuh kebahagiaan. Tidak peduli tentang kerugian, Felix hanya ingin merasakan tatapan hangat dalam kebahagiaan. Bersambung.